Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, kembali lagi kita di pelajaran biologi. Nah, pada pembahasan kali ini kita masih membahas tentang ekologi ya. Nah, pada pembahasan kali ini yaitu kita akan masih membahas tentang piramida ekologi. Nah, piramida ekologi adalah struktur atau tingkatan tropik energi yang menggambarkan hubungan dalam rantai makanan dalam suatu ekosistem. Piramida ekologi ini berfungsi menunjukkan perbandingan di antara tingkatan tropik yang satu dengan tingkatan tropik lainnya pada suatu ekosistem. Piramida ekologi ini terbagi menjadi beberapa ya. Pertama ada piramida jumlah, adalah piramida yang menggambarkan jumlah organisme pada tiap tingkatan tropik. Umumnya, organisme yang menduduki tropik pertama adalah organisme yang jumlahnya paling banyak. Selanjutnya, makin ke atas jumlahnya akan berkurang seiring dengan meningkatnya tingkatan tropik. Dengan demikian, produsen jumlahnya paling melimpah. Nah, bisa teman-teman lihat di samping ada gambar dari piramida jumlah. Selanjutnya yaitu ada piramida biomassa. Nah, piramida biomassa ini adalah piramida yang menggambarkan ukuran berat atau massa materi hidup pada setiap tingkatan tropik pada suatu ekosistem dalam kurun waktu tertentu. Setiap tingkatan tropik rata-rata berat organisme diukur dalam satuan gram per meter kuadrat. Umumnya pengukuran berat organisme dilakukan dengan menggunakan sampel organisme kemudian menghitung total biomassanya ya. Selanjutnya yaitu piramida energi. Nah, adalah piramida yang menggambarkan proses penurunan energi pada setiap tingkatan tropik. Piramida energi disusun berdasarkan produktivitas organisme pada setiap tingkatan tropik. Setiap perpindahan energi dari tiap tingkatan tropik yang lebih kecil ke tingkatan tropik yang lebih besar selalu terjadi pengurangan. Nah, di situ terdapat gambar yang sangat jelas sekali ya. Nah, karena di situ sudah disertakan dengan persentase dari organisme tersebut. Dari ketiga, tipe piramida ekologi, piramida energi dianggap sebagai model piramida terbaik ya, dengan alasan pertama, tidak dipengaruhi oleh ukuran organisme dan kecepatan metabolisme organisme. Kedua, menunjukkan efisiensi ekologi atau produktivitas ekosistem. Ketiga, memberikan gambaran berkaitan dengan sifat fungsional suatu ekosistem. Yaitu dia daur biogeokimia yang merupakan daur unsur atau senyawa kimia yang mengalir dari lingkungan melalui ke komponen biotik, abiotik, kemudian kembali lagi ke lingkungan. Baiklah, yang pertama ada daur karbon. Nah, teman-teman bisa lihat ya gambar di sini. Pada unsur karbon terdapat di atmosfer dalam bentuk senyawa karbon anorganik yaitu karbon dioksida. Daun karbon dimulai dari karbon dioksida yang terkandung di udara dan larut dalam air akan membentuk persediaan unsur karbon anorganik dan asal unsur karbon organik, tumbuhan akan menyerap unsur karbon dalam bentuk karbon dioksida di udara sebagai bahan dasar pada proses fotosintesis. Nah, di dalam proses tersebut, karbon yang terdapat di lingkungan abiotik masuk ke lingkungan biotik. Kemudian akan kembali lagi ke lingkungan abiotik pada proses respirasi. Unsur karbon dari respirasi berupa karbon dioksida atau dalam bentuk lain sebagai sisa-sisa metabolisme, sisa-sisa tanaman yang mati dan bahan organik yang lain akan diuraikan oleh pengurai dan unsur karbon dilepas ke udara dan air sebagai karbon dioksida. Nah, sebagian bahan organik di dalam tubuh organisme ada yang sulit diuraikan dan ada yang berubah menjadi batu kapur, arang, dan minyak bumi berupa bahan bakar fosil. Nah, pembakaran bahan bakar fosil akan membebaskan karbon dioksida kembali ke udara. Selanjutnya yaitu daur nitrogen. Nah, nitrogen berfungsi sebagai komponen pembentuk protein atau komponen penyusun asam nukleat berupa DNA atau RNA. Sumber utama nitrogen adalah
N2 di atmosfer. Namun sebagian besar organisme baik tumbuhan maupun hewan tidak dapat memanfaatkannya. Beberapa bakteri, ganggang hijau biru, dan jamur dapat menggunakannya. Nah, sedangkan tahapan-tahapan dalam daun nitrogen ini terjadi beberapa tahapan. Pertama ada tahapan fiksasi nitrogen, kedua tahap nitrifikasi, ketiga tahap asimilasi, keempat tahap amonifikasi, dan tahap denitrifikasi. Nah, selanjutnya yaitu daur air. Nah, teman-teman bisa lihat ya, di situ terdapat gambar dari daur air. Nah, tahapan pada daur air ini pertama, saat terkena cahaya matahari, seluruh permukaan bumi yang mengandung air akan mengalami penguapan atau evaporasi, sementara makhluk hidup mengalami transpirasi atau kehilangan air melalui penguapan tersebut. Selanjutnya, uap air akan naik ke lapisan atmosfer yang membentuk awan nantinya, dan awan tadi kemudian berpindah karena perbedaan suhu udara atau terbawa oleh angin. Yang ketiga, saat terpapar udara dingin, awan akan mengalami kondensasi menjadi tetes-tetes air dan jatuh ke permukaan bumi dalam bentuk hujan atau presipitasi. Nah, selanjutnya air hujan akan masuk ke dalam tanah secara vertikal melalui infiltrasi. Nah, setelah terjadi infiltrasi, air akan terus bergerak ke bawah karena adanya pengaruh gravitasi. Sebagian air tanah diserap oleh tumbuhan untuk fotosintesis, air sungai akan mengalir ke tempat yang lebih rendah dan akhirnya menuju ke laut yang akan mengalami penguapan kembali sehingga daur air terjadi secara berulang. Selanjutnya yaitu daur fosfor. Nah, fosfor berasal dari pelapukan batuan mineral berupa batuan fosfat dan penguraian bahan organik oleh dekomposer. Fosfor diserap oleh tumbuhan dalam bentuk fosfat anorganik. Nah, meskipun jumlah fosfor di alam sangat banyak, tetapi persediaannya untuk tumbuhan sangat terbatas ya, karena sebagian besar terikat secara kimia oleh unsur lain dan sukar sekali larut di dalam air. Nah, selanjutnya yaitu daur belerang atau sulfur. Nah, yang terdapat di atmosfer dalam bentuk sulfur dioksida dan bentuk hidrogen. Sulfur dioksida berasal dari aktivitas vulkanis, misalnya saja itu gunung berapi, pembakaran bahan bakar fosil, asap kendaraan bermotor, dan asap pabrik. Sedangkan hidrogen dilepas dari proses pembusukan bahan organik di dalam tanah dan air yang dilakukan oleh bakteri dan jamur pengurai. Baiklah teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan pada pertemuan kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.